mohon maaf kami yang kami muliakan kepada Bapak atau Tengku Mahyarudin LC yang mana telah memenuhi undangan kami pada malam yang berbahagia ini untuk dapat menyampaikan yaitu kata-kata tausiah kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita nanti dapatlah kita ambil suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan dalam pengamalan sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf yang tak terhingga kepada bapak-bapak dan tengku-tengku serta ibu sekalian pada pelaksanaan kenduri di siang hari tadi. Maklumlah kami manusia biasa dalam hal melaksanakan tugas yang telah diembankan kepada kami. Barangkali dalam pelayanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik kami sekalian, menyokeun urang Aceh mekeke melikut-likut bahkan mesurut-surut ike urang drone. Dalam halnya kamu atas nama panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya karena itulah keterbatasan kami atas nama panitia. Dan yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, untuk melaporkan satu persatu yaitu mengenai dana dan sebagainya mungkin tidak tepat pada malam yang berbahagia ini. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, namun pada acara pembubaran panitia nanti kami akan rincikan sedetil mungkin tentang pelaporannya. Namun demikian yang perlu Bapak ketahui dan Ibu ketahui sekalian, bahwa dalam pelaksanaan kenduri Maulid tadi kami telah melakukan yaitu mengenai santunan anak yatim sebanyak 100 orang anak yatim, yaitu dengan sedekah atau bingkisan atau sumbangan 100.000 per orang disertai dengan bingkisan 1 buah kain sarung. Itu yang barangkali yang dapat kami sampaikan. Kemudian undangan yang kami undang sebanyak 11 desa. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ke 11 desa dan 7 instansi. 1 instansi yang tidak hadir yaitu KUA Langsa Kota. Ini yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan tengku sekalian. Dan dalam hal kenduri tadi juga sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, mungkin ada ketimpangan di sana sini. Kami atas nama panitia memohon maaf sekali lagi atas sikap tingkah laku kami kepada bapak-bapak dan tengku-tengku sekalian atas kekurangan tersebut. Sekali lagi kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan mengingat waktu terus berlanjut. Oleh karena itu kami atas nama panitia sekali lagi memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberikan kesehatan, waktu dan kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat hadir, dapat berkumpul di halaman Masjid Istiqamah Gampung Tengah dalam rangka
mengikuti atau mendengarkan dakwah Islamiyah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam juga tidak henti-hentinya kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam kepangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman jahiliyah kepada zaman dengan penuh keimanan dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan juga selawat beriring salam kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Selanjutnya yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, yaitu Tengku penceramah kita Al-Mukarram, yaitu Tengku Mahyarudin LC. Memang beliau orang Langsa atau dari Matang Selemeng, tapi sama-sama kita ketahui beliau adalah pendakwah Asia. Beliau sudah rata di Asia ini, dari India, Pakistan, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, bahkan sampai ke Sudan. Beliau adalah sudah biasa berdakwah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini di tempat kita, yaitu di Kampung Tengah ini. Juga yang kami hormati perangkat kampung, baik bapak kecil, kepala dusun dan seluruh perangkat kampung. Juga yang sama-sama kita muliakan Tengku Imam Kampung Tengah, Tengku Khatib Masjid Abun, dan Tengku Imam Dusun. Juga guru kita, ustaz kita Tengku Haji Muhammad Tabri LC, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pendengar dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami atas nama perangkat desa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih yang tidak terhingga. Pertama kepada seluruh panitia yang telah bekerja bersusah payah, mungkin dari beberapa hari yang lalu, mungkin dalam hal penggalangan dana, mempersiapkan tempat dan segala sesuatunya. Dan alhamdulillah tadi siang telah laksanakan kenduri maulid di masjid kita ini dan berjalan dengan sangat baik. Dan juga dalam kendurian maulid tersebut yang sebagaimana setiap tahunnya kita oleh panitia mengadakan santunan anak yatim. Alhamdulillah sesuai dengan laporan tadi sebanyak 100 orang, dan sedekahnya mungkin 100.000 disertai dengan 1 helai kain sarung. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal ini terus berlanjut, yang ke depan yang lebih bagus lagi mungkin kita harapkan. Dan juga kami atas nama perangkat kampung mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kampung Tengah, dari mulai dusun Rumah Potong sampai ke dusun Tanjunga plus dusun persiapan, yaitu dusun Yusuf Asim atau Merangdih Kampung Tengah, yang telah ikut bersama-sama dalam mengikuti atau melaksanakan kenduri maulid tersebut. Kami mengucapkan terima kasih baik dari hal dana, kenduri dan lain-lain bantuannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perayaan Maulid Nabi ini yang setiap tahun kita laksanakan ke depan lebih bagus lagi, lebih semarak lagi, lebih bersatu lagi masyarakat Kampung Tengah. Memang Kampung Tengah kita ini adalah kampung yang besar, tapi alhamdulillah tidak ada kendala. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita mengikuti atau mendengarkan dakwah Islamiyah yang disampaikan oleh nanti Ustadz atau Tengku Mahyarudin LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat kepada kita. Dan sekali lagi kami atas nama perangkat kampung, atas nama Pak Kecik mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia, kepada seluruh masyarakat Kampung Tengah. Dan mari kita mengikuti acara dakwah ini, dan kami mohon dengan sangat kepada bapak-bapak saudara kami yang di depan yang jauh, mari kita merapat kembali lebih sempurna, lebih bagus. Di sini masih ada tempat. Mungkin demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri di anallah yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah
السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات يا نبي سلام عليك يا عليك حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihu lima ukhliq wal khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, wajahadu fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, memandung puja dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah taala tidak memiliki sedikit pun kekuasaan. Orang-orang yang berkuasa hari ini duduk di meja-meja kuasa, kekuasaannya batil, fana sementara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Selain daripada Allah taala tak ada satupun yang kaya, semuanya fakir. Lahir tidak bawa harta, sehelai benang pun mati tak bawa harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kaya yang hari ini hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah taala yang maha kuat. Selain daripada Allah taala tidak memiliki kekuatan apa-apa. Orang-orang yang merasa kuat, kalau sesak buang air kecil, buang air besar pun tak mampu untuk tahan, karena manusia makhluk semuanya lemah. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, Nabi Agung, Nabi besar, penghulu seluruh Nabi, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para alim ulama sampai hari kiamat adalah orang-orang yang telah berjasa besar mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jasa Nabi? Nabi membawa Islam ditentang, dihina, dilempari, tidak ada yang terima Islam. Keluarga Nabi, paman Nabi tidak terima Islam, Nabi dianiaya. Terus hidayah bak getanyo, sampainya Islam kepada kita dengan tetesan air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampainya Islam rahmat bagi kita hari ini dengan tetesan darah keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita bisa Islam ini karena jandanya istri-istri para sahabat. Sahabat memperjuangkan agama, putus leher istri mereka janda. Agama berdiri di permukaan bumi ini, menembus Arab sampai timur, barat, utara, selatan, karena teriakan yatim-yatim para sahabat. Para sahabat punya anak, tetapi Nabi perintahkan kepada sahabat agama harus tegak. Maka sahabat tidak punya pilihan, harus berdiri tegak di belakang Nabi, walaupun anak-anak mereka menjadi yatim. Jadi menyodanya hana tem tamu selawut kepada Nabi, hantem tamu selawut kepada sahabat, apalagi sempat menjelek-jelekkan para sahabat, tanda binasa iman. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kesucian para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Seluruh para sahabat adalah ahli-ahli surga. Orang yang menghina para sahabat binasa iman karena menentang nas Al-Quran. Le Allah Ta'ala mandum sahabat kepegah adil, mandum sahabat asya surga. Maka hadirin hadirat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, harus kepada kita ini berselawat kepada Nabi, berselawat kepada para sahabat dan kepada alim ulama. Penghormatan ulung tuan kepada urang-urang yang kagak pemulia oleh Allah Ta'ala, para alim ulama. Karena dengan adanya alim ulama, agama masih bisa terjaga. Kepada Ustadz Kedanyo, Tengku Tabri, kepada imum-imum, imum ci, imum gampong, imum dusun, penghormatan kepada bapak kecil dan seluruh perangkat gampong, kepada bapak tuhabut, kepada seluruh hadirin hadirat
Bapak, Ibu, Tengku, nyo kamu orang Dayah, Tengku Inong, Tengku Agam. Nah yang pegah na Tengkuat dan Tengkuati, tapi bahasa Aceh hana adanya. Bahasa Aceh ngandung Tengku, Inong Tengku, Agam Tengku. Nyo Tengkuati, Tengkuannya ke bahasa Indo, bahasa Indonesia. Dan kepada adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling senang, yang paling saya senang di sini berdiri, Masya Allah, adanya anak-anak kecil, anak-anak kita inilah yang membuat acara malam ini meriah. Yang membuat acara meriahnya kon yang raya-raya, tapi ane umit, kenapa anak kecil lah ni sampai lihat air pancur, tangan tamkalan lagi pancur. Oh man, jadi yang buat meriahnya ane umit pakon. Gepegah lam saboh hikayat Muhammad Al-Fatih. Nana turi ibu Muhammad Al-Fatih, ibu-ibu kenal enggak Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah pembuka Konstantinopel. Nanti kita cerita. Yang mau kita cerita bagaimana kata-kata Muhammad Al-Fatih kepada anak-anak. Bila kalian tidak melihat atau mendengar suara tertawa anak-anak di masjid, maka tunggulah kehancuran Islam. Menyoi masjid anak-anak umit le. Seperti malam ini anak-anak enggak mau ikut maulid lagi, itu tunggu Islam hancur. Masalah yang terjadi kadang-kadang lagi di kampung kamu jamun. Anak-anak ke masjid, sampai di masjid anak-anak pasti ribut, namanya anak-anak. Iplung gede anak umit. Maka Bilalnya marah. Hai, anak siapa? Pulang kalau nggak salat. Anak umit iplung, yo nyoi pajuh lebih lirang. Jadi anak umit ada kalian bilu, kau ni masjid yo, terus bak jalan yo. Kalau anak-anak kecil jumpa dengan Bilal, muster, guplung yo. Anak-anak lari melihat Bilal masjid. Kenapa? Kejam sekali. Ingat, apabila anak-anak tidak mau ke masjid, maka tunggu kehancuran Islam. Kenapa? Yang salat di masjid hanyalah orang-orang tua yang mau rontok gigi. Anak-anak yang baru tumbuh gigi kena marah ke masjid. Masjid kamu rojeh menancit. Mungkin di sini enggak, mungkin rame, atau mungkin enggak jauh beda, sama saja. Bilal harus di training. Saya panggil Bilal, Pak. Anak-anak ini kalau dimarahin ya enggak ke masjid lagi lah, Pak. Jadi gimana Ustaz? Ribut kali di masjid. Bapak bilang bagus-bagus, nak, mari. Ini rumah siapa, nak? Rumah Allah. Untuk apa, nak? Untuk ibadah. Jangan ribut-ribut lagi, nak ya. Ini ada permen. Yuk bumbun sini siapa? Besok lari lagi, Ustaz. Besok balik lagi, Ustaz. Ya memang seperti itu. Namanya juga anak-anak. Kalau bapak-bapak lihat anak-anak pergi ke masjid, ambil tasbih, dia berzikir di depan, anak-anak bapak lihat seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu harus takut. Itu mukanya saja anak kecil, tapi itu orang tua. Nggak mungkin anak-anak datang ke masjid berzikir, baca Al-Quran, itu bukan anak-anak. Nya nurun Tuhan, karamate, anak ini tetap bermain. Maka kepada petugas masjid, jangan sekali memarahi anak-anak. Training, beri pengarahan. Memang masjid tidak boleh ribut. Tetapi kalau anak-anak ini tidak mau ke masjid, gara-gara takut di masjid kena marah, kalau yang di saf-saf ini mati, siapa yang mau mengisi masjid? Siapa yang mau mengisi masjid kalau tidak ada anak-anaknya? Mulihat hadirin umit malamnya. Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Ini contoh Bapak Ibu bagaimana menjadi orang tua seperti Muhammad Al-Fatih. Nabi berkata, yang membuka Konstantinopel adalah pemimpin Islam yang sangat baik, the best. Konstantinopel, Pak. Di mana Konstantinopel? Konstantinopel letaknya di Turki Utsmani, tempat Romawi Barat. Romawi di zaman Rasulullah ada dua negara besar, superpower, penguasa dunia.
Romawi berpusat di Vatikan, Romawi Timur, Romawi Barat berpusat di Konstantinopel. Yang satu lagi Parsia, penyembah api, Majusi, pusat kerajaan mereka di Irak sekarang. Bacut, kenapa kerajaan Persia hancur lebur, tidak tinggal puing sedikit pun? Kenapa Romawi sampai sekarang masih berjaya, tidak bisa ditembus oleh Islam? Pakon sejarah, cerita sejarahnya dalam sejarah Nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja untuk mereka masuk Islam. Ketika sampai surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke raja Persia, Nabi menulis surat dari Muhammad Rasulullah kepada Agung Persia, masuklah kepada Islam, kamu akan selamat. Begitu membaca, Raja Persia marah, kurang ajar. Selama berdiri kerajaan Persia tidak pernah ada surat seburuk ini. Biasanya orang sangat memuliakan Raja Persia, nggak mungkin nama dia di depan. Nyo tulis surat kepada raja yang agung yang terhormat, Raja Persia baru dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nyo hana Nabi tidak, karena Nabi kedudukan yang tinggi, dari Muhammad baru kepegat untuk Raja Persia. Bengeh dadat, maka surat Nabi dirobek-robek. Ketika utusan pulang lapor kepada Nabi, surat katruh Persia, tapi ipri mazzakallahu mulkahu. Langsung Nabi berdoa, semoga Allah Ta'ala merobek-robek kerajaannya. Orang menghina Nabi, orang menghina sunnah Nabi, maka hancur dibinasakan Allah. Besok pagi langsung dari Raja Persia mengirim surat kepada gubernur-gubernur wilayah Persia, harap taat kepada raja baru, karena anak raja telah membunuh bapaknya tadi malam karena bermasalah dengan pembesar-pembesar kerajaan. Langsung mati malamnya, ipoh li anidro. Terus sahabat di zaman Umar bin Khattab memasukkan Islam Persia, hancur Persia berkeping-keping, tidak ada bekasnya. Cukup dendam orang Persia, Bapak Ibu, cukup dendam ke Islam karena kerajaan Persianya cukup lama dibina, berabad-abad dibina, tapi kok bisa jatuh di tangan para sahabat Nabi? Siapa sahabat Nabi? Anu baro orang Arab, tidak punya kekuatan militer, tidak punya kekuatan teknologi, kok bisa hancur Persia? Maka untuk melawan sahabat, orang-orang Persia, orang-orang Irak tidak mampu, hana sanggup melawan. Maka oleh Abdullah ibnu Saba, satu Yahudi, menghancurkan Islam dari dalam. Mereka buat sekte Syiah. Nyo Syiah bahaya. Dendam Persia dilampiaskan dengan Syiah. Syiah pegiat seolah-olah Islam tandingan. Mereka mengatakan Jibril salah alamat. Yang betul Jibril ini kasih wahyu kepada Ali, kok kepada Muhammad. Nyan model. Orang-orang Syiah yang model mengatakan Al-Quran itu sebenarnya 60 juz. 30 juz lagi tidak disampaikan oleh para sahabat. Orang-orang Syiah mengatakan khalifah yang 3 itu ahli neraka. Nyo masalah karena dendam. Kenapa kerajaan mereka hancur di tangan para sahabat radhiyallahu anhum? Maka berdegar-degar dengan Syiah. Hati-hati betul dengan Syiah. Tapi mangat banyak orang masuk Syiah. Kenapa? Lam Syiah jid kawin kontrak, nikah mut'ah halal bagi orang Syiah. Jadi mesti mahasiswa ijak kena ucok kala. Pergi dari Medan, satu dari Semelu. Timbang capek-capek menikah saja 4 tahun, tidur satu kamar,
nanti setelah selesai kuliah selesai nyo dalam Syiah jud ahli sunnah wal jamaah mengharamkan nikah mut'ah selama-lamanya. Kembali kepada kenapa kerajaan Romawi tidak hancur sampai sekarang. Nyo ustaz kaja dah keplung tapi perle karena hubungan dengan Rasulullah. Wate troh surat kepada Raja Romawi dari Muhammad Rasul Allah kepada agungnya Romawi, masuk Islam kamu akan selamat. Li Raja Romawi tahu ini siapa yang mengirim. Ini yang mengirim adalah utusan Allah karena Romawi beragama Kristen, beragama Nasrani, mufhum. Nyo Muhammad Rasul Allah, maka surat yang ada itu disimpan, ditaruh dalam peti, dikasih minyak wangi, dihormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama katakan apa? Orang yang menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kafir Allah jaga kerajaannya. Kembali kepada anak umit benar. Ini anak-anak kembali kepada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak belajar daripada Muhammad Al-Fatih. Satu orang tua dia bilang setiap pagi Muhammad Al-Fatih digendong. Muhammad Al-Fatih yang masih kecil dibawa ke tepi laut. Nanti kamu yang akan Islamkan Konstantinopel, tip-tip bengoh. Kalau kita di sini kan adat orang Aceh. Ada adat orang Aceh petrun tanah. Jak bak masjid pekeliling ane marhaban 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 tapi ke adat. Geputar masjid ke adat mentong. Hana hakikat. Hana maksud, tidak ada tujuan. Muhammad Al-Fatih setiap pagi mengatakan, nak kamu yang akan buka Konstantinopel nanti. Kenapa Konstantinopel? Konstantinopel kerajaan besar, pertahanan mereka cukup kuat. Dalam lautan, waktu mau masuk Turki ada lautan. Dalam lautan mereka buat rantai-rantai besar sehingga apabila kapal musuh masuk, ditarik rantai, musuh tidak bisa masuk. Di dinding benteng mereka bisa panaskan. Di tepi pantai dinding yang bisa dipanaskan sehingga sahabat masuk tidak bisa, tabi'in masuk tidak bisa. Akhirnya diutus rombongan berikutnya Muhammad Al-Fatih. Bagaimana calon kandidat? Nyo pimpinan harus orang yang terbaik, harus mendapat pertolongan Allah. Maka dipilihlah oleh para alim ulama. Jadi pimpinan dipilih oleh alim ulama. Bukan pemimpin yang memilih alim ulama, tapi ulama yang memilih pimpinan. Apa syaratnya? Syarat menjadi pembuka Konstantinopel mulai akil balik, mulai umur 15 tahun atau nyodanyo ino glah 2 SMA, tidak pernah tinggal salat sekalipun. Dari SMA hantam tinggal sembahyang mesti gotan. Kalau kita hari ini maghrib ada, isya dah nggak ada nanti. Kadang-kadang pemuda kita hari ini Masya Allah sembahyang subuh pukul 8 subuh, pukul 8 duha, jam 8 itu salat duha. Masih banyak, waktu itu pemuda masih banyak tidak pernah tinggal salat mulai akil balik. Kemudian syarat kedua di sembara, siapa yang tidak pernah tertinggal takbir pertama. Ketika imam takbir Allahu Akbar, dia takbir. Berarti sabi-sabi dalam masjid, azan kana dalam masjid. Maka tinggal sebagian. Terakhir, siapa yang pemuda tidak pernah tinggal salat tahajud. Nyobekan anak muda orangnya uruduha pihana tahajud. Kamu mentang pelajar-pelajar penuntut ilmu yang nak terkejut dengan malam jak WC, tapi tahajud tidak ada. Yang ada adalah Muhammad Fatih saja yang tidak pernah tinggal tahajud. Kenapa? Didikan orang tua. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, didik anaknya seperti ini. Ketika Muhammad Al-Fatih berhasil membuka Turki dan Turki diislamkan, beliau mengambil pasukan beliau membawa ke pusat Romawi di Vatikan sekarang, Vatikan Italia. Masya Allah, di tengah perjalanan beliau syahid
pasukan beliau pulang kembali. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kenapa Vatikan tidak bisa diislamkan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menafsirkan seluruh dunia telah pernah diislamkan. Jabal Tariq telah mengislamkan Spanyol. Sa'ad bin Abi Waqqas menembus Himalaya sampai kepada Chinese. Semua negara pernah diislamkan, yang belum masuk cuman ke Vatikan, Eropa sana. Jadi ulama katakan Nabi telah islamkan Arab, sahabat telah iramkan sekitar Arab, kemudian tabi'in telah islamkan seluruh dunia, tinggal satu yang belum pernah dijajahi atau dimasuki atau diislamkan adalah Vatikan. Kata alim ulama, ini kerja estafet. Nanti di akhir zaman akan ada lagi anak-anak, akan ada lagi generasi yang mempunyai iman seperti para sahabat. Insya Allah mereka akan menembus Vatikan. Mereka akan islamkan Vatikan. Mudah-mudahan dari generasi kita, amin. Karena kalau kita dengar penjelasan Ustadz akhir zaman, ini akhir zaman tinggal hitungan jari saja. Maka generasi yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk membuka Vatikan akan muncul. Mudah-mudahan dari tempat kita, amin. Mudah-mudahan benar dari kampung tengahnya Tiro. Jadi anak-anak inilah, bapak-bapak, anak-anak ini generasi kita yang kita harapkan besok lebih baik daripada kita. Jadi bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beralih kepada maulid. Jadi maulidnya, kenapa kita menghadiri maulid? Ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah kemari ngapain? Karena maulid ini adalah ibadah. Kalau ibadah, luruskan niat. Menyonyo ibadah berarti pegat nid. Long jak rumah kena, long yak dengar maulid. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semua yang duduk di sini dapat pahala ibadah daripada Allah Ta'ala. Saatan sebentar saja menuntut ilmu, sesaat menuntut ilmu sama dengan situna ibadah nafilah. Sama dengan pahala urang mengibadah sunat 60 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu duduk di sini walaupun cuma 1 jam itu sama dengan umur 60 tahun ibadah. Subhanallah. Tapi betul ini. Baik kadang-kadang ya kalau ustaz, oh ustaznya lagu ceramah gak atau ceramah anak mau tahu. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa Nabi kita pernah buat maulid? Lamma su'ila an siyamil isnain wal khamis. Gedanyang mbak Nabi le para sahabat, lima sumta isnain wal khamis. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin dan hari Kamis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-itsnain wulidtu fih. Ura Senin, hari Senin aku dilahirkan pada hari itu. Maka syukur Nabi lahir hari Senin, Nabi berpuasa. Jadi nama maulid bukan Nabi. Nabi ke maulid kerau, tapi maulid Nabi dengan berpuasa. Jadi kon but yang hana di masa Nabi. Cuma kita tanya dapat jawab hana masalah sebab tanya buat puasa. Kan pajobunya sedekah. Jadi maulid itu Nabi sendiri merayakan hari kelahiran beliau adalah hari Senin dengan berpuasa. Kemudian hari Kamis ini adalah hari di mana rekap 1 minggu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
maulid yang kita kerjakan ini sama seperti yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abbas, paman Rasulullah, bermimpi. Dalam mimpi Abbas melihat adiknya, abang. Adiknya Abdul Uzza atau yang terkenal dengan Abu Lahab. Hai Abu Lahab, Kiban, kenapa, bagaimana kamu di dalam neraka? Maka Abu Lahab katakan, cukup berat siksa dalam neraka, tetapi setiap hari Senin Allah Ta'ala keluarkan air dari jari-jari beliau. Abu Lahab wajib neraka dengan nas daripada Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, tetapi ringan azabnya ketika hari Senin dari tangan beliau mengalir air. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka budak beliau menyampaikan berita, hai Abu Lahab, Abdul Uzza, keponakanmu telah lahir. Perempuan atau laki? Laki. Kamu merdeka. Senangnya beliau kepada lahirnya Rasulullah, Allah Ta'ala berikan keringanan dalam neraka setiap hari Senin. Maka alhamdulillah, Kampung Tengah, le Pak Geci, le masyarakat, sama-sama melaksanakan maulid. Mudah-mudahan akan Allah angkat derajat di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati maulid supaya dalam hati kita ada kecintaan kepada Rasulullah. Kalau ditanya pada bapak-bapak, tengku-tengku, ibu-ibu, Pak, yang menjadi ikutan bapak, favorit, hobi di dalam hati ini siapa? Kalau bapak-bapak tidak otomatis hana langsung tak pegah Rasulullah, tidak sempurna iman. Ilung ikut runci ilung, ayah saya berkorban untuk saya. Saya mengikut orang-orang yang sukses, tidak sempurna iman. Ibu, dalam hati ibu siapa yang favorit, yang paling ibu cintai, yang ibu mimpi kepingin ketemu siapa? Oh lakolong, oh hanjut, laki saya paling saya cintai. Tidak boleh, tidak sempurna iman. Kalau tanya pada anak muda, adik-adik, dek, siapa yang adik cintai dalam hidup ini? Oh, orang tua saya, guru saya. Tidak boleh. Harus langsung dari hati kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru sempurna iman. Maka le kitanya hana sempurna alam. Ustaz tak sempurna, ustaz pigolom. Banyak sekali kehidupan Rasulullah belum kita ikuti. Dengan tapegat maulid, dengan kita bicara maulid ini, mudah-mudahan betul iman kita sempurna kepada Allah. Roh Umar bin Khattab, sahabat besar, khalifah kedua, ya Rasulullah, aku lebih mencintai dirimu daripada seluruh dunia, termasuk bapak dan ibuku, engkau paling kucintai. Tetapi tidak dengan diriku sendiri. Nyogelong lebih cinta droilong. Rasulullah diam, tidak senang. Hanya senang Rasulullah. Beberapa hari kemudian Umar datang lagi. Ya Rasulullah, hari ini engkau lebih aku cintai daripada seluruh umat manusia, bapak ibuku, bahkan hari ini engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Nabi berkata, sekarang wahai Umar, imanmu baru sempurna. Orojeh golong sempurna iman sehingga menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, santri inong, santri agam, nyo mandum-mandum, malam ini kita bercerita supaya kita tahu bagaimana bisa mencintai Rasul lebih dan lebih.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Muhammadiyah kon NU, kon nan kitab Syama'il Muhammadiyah. Wa Khasa'is Mustafawiyah karangan Imam Tirmizi. So Imam Tirmizi 6 bintang hadis, guru kita seluruh dunia, seluruh orang Islam, 6 guru hadis yang besar. Al-Bukhari wal Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai, Ibnu Huzaimah. Ini ulama-ulama hadis. Salah satunya Imam Tirmizi. Kalau Imam Tirmizi ada sunan, nyat bacut mengenai ilmu hadis. Hadis disimpan oleh alim ulama atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis karab gadoh hanai pelajari le, abih mutuka-tuka, abih pemalsuan. Kalau Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit kumpulkan dan tulislah Al-Quran, maka Umar bin Abdul Aziz perintahkan alim ulama untuk mengumpulkan seluruh hadis Nabi, kumpulkan dalam satu kitab. Maka bekerjalah para alim ulama hadis, kiban gadoh hadis. Hadis biasanya diatur per bab, bab puasa, bab berwudu, bab wahyu, macam-macam bab. Yang model ini apa namanya? Model ini namanya sunan. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Apakah dikun sunan? Karena cara ditulis kitab per bab. Bukhari Muslim juga per bab, tetapi Bukhari Muslim dikhususkan dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, karena sunan beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih. Maka hanya geken sunan, geken Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi cara menulis tetap per bab, termasuk golongan sunan. Yang kedua, ulama hadis menyimpan hadis dalam kitab mereka menurut rawi tertinggi atau guru tertinggi, yaitu para sahabat. Ditulis nan sahabat. So, Abu Hurairah 4.000 atau berapa ribu hadis Abu Hurairah ditulis semua. Ganti lagi Aisyah ditulis semua. Jadi tinggal tanya tak tulis so gure. Yang ketiga yang paling ajaib. Bapak-bapak dengar sarah ulama yang cukup terkenal di abad 700 Hijriah, namanya Imam As-Sayuti. Sayuti imam di Mesir sana. Beliau kutu buku, ketinggalan pustaka. Tinggalnya di pustaka, semua kitab dibaca, dihafal, diringkat, sehingga kitab-kitab beliau menjadi kitab nomor 1. Dalam tafsir Al-Quran, beliau punya tafsir yang dipakai di seluruh dayah-dayah di dunia, kitab Jalalain. Dan ajaibnya beliau ada satu tafsir lagi, satu-satunya tafsir di dunia yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis, tafsir beliau, tidak ada yang dua. Nama kitab Durul Mansur fi Tafsiril Quran. Dalam karangan beliau punya cita-cita tinggi bagaimana seluruh penuntut ilmu hadis bisa mengumpulkan hadis dalam satu kitab. Maka beliau menulis hadis, berniat dalam hatinya seluruh hadis yang ada di dunia, di Maroko, di Mesir, dimanapun ada, dikumpulkan dalam satu kitab. Beliau berhasil menulis kitab Jami'ul Kabir, berea kitab. Jami'ul Kabir ini model keleh gitu le, kon per bab, kon per guru rawi tertinggi, tapi menurut huruf abjad, alif, seluruh alif yang pernah ditulis, huruf yang hadisnya diawali dengan hadis alif, maka ditulis semuanya dengan huruf alif. Awwalu ma khalaqallah, maka ditulis alif semua. Alhamdulillah, dengan kerja beliau ini maka seluruh ulama hadis cukup mudah bak mita hadis. Seluruh hadis beliau kumpulkan, walaupun belum berhasil. Manusia berniat, Allah yang punya kuasa. Le Imam Azhar mengoreksi apakah sudah terkumpul seluruh dunia. Maka hadis yang ada di dalam Jami'ul Kabir ditulis dengan tinta hitam, yang belum ada ditulis dengan tinta merah. Maka masih ada beberapa hadis tidak ada dalam Jami'ul Kabir. Maka Jami'ul Kabir belum semua hadis, tetapi ke 10%. 10% ilmu hadis karena dalam Jami'ul Kabir. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
susah. Kalian hadis mengenai niat. Imam Sayuti menulis huruf abjad, maka bab niat hana 4. Maka oleh satu ulama besar sekali di India, Muttaqi Hindi, beliau mengambil Jami'ul Kabir ini, beliau ubah menjadi Kanzul Ummal, kitab yang sangat spektakuler dalam ilmu hadis, bernama Kanzul Ummal. Menyenangkan hadis bab wudu, mandung hadis seluruh dunia karap 90% nainan. Nama kitabnya Kanzul Ummal, nyomi sama dengan Jami'ul Kabir, cuma cara mendong ubah legoknya. Yang mau kita bicara Imam Tirmizi. Yang kita ingin bicara Bapak Ibu hadirin mengenai kitab Syama'il Muhammadiyah. Bapak-bapak Ibu beli satu kitab ini. Kalau tidak ada nanti di pesantren ada. Pesantren saya, pesantren Cilek-Cilek. Kalau pergi dari sini ke Serigit, sebelum Masjid Serigit ada Dayah Abana Murdani. Setelah Masjid Serigit, di depan PPMG ada Dayah Nurul Iman. Di sana saya tinggal, nyo perle kitabnya nemita. Kenapa? Dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang Nabi sedetail-detailnya. Kita hari ini berselawat kepada Nabi. Wadai tanyong, Bu, Ibu di pura Meslawut, kiban Rasulullah. Apa warna kulit Rasulullah? Bagaimana rambut Rasulullah? Bagaimana cincin Rasulullah? Bagaimana khatam Rasulullah? Kahana 4. Yang penting Nabi ganteng, kiban ganteng, home. Hana informasi, handro. Dalam kitabnya dijelaskan nanti. Dalam kitab ini ibu bapak akan melihat Rasulullah itu secara detail. Contoh, Imam Tirmizi mengatakan Rasulullah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Hana jangkung, hana panu ateng. Bagaimana sedang-sedang. Tapi mukjizat Nabi, wadai gejak lam kawan le manyang baho di Saidina. Kalau Nabi duduk macam ini, tetap Nabi paling tinggi. Tapi beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Beliau katakan rambut Rasulullah, kiban Rasulullah, tidak keriting dan tidak lurus. Jadi kibancit, ikal, bergelombang. Gepegah di dalam kitabnya, bagaimana kulit Rasulullah, putih tetapi bukan putih sekali. Anak lagak putih dah. Tanyakan orang agam galak yang putih, tapi nya putih dah, tak kelancit, lagi cicak putih. Kulit Rasulullah putih kemerah-merahan. Mirah Rasulullah, putih tapi mirah. Diceritakan dalam kitab itu bagaimana khatam nubuah, stempel kenabian. Jadi le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanda gok nyanyo nabi dalam Taurat, dalam Injil telah ditulis bahwa beliau nabi akhir zaman. Salman Al-Farisi, satu raja keturunan bangsawan Persia, dari kecil galak ke Islam. Dari kecil orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Le Salman Al-Farisi keluar dari kerajaan. Beliau datang kepada guru-guru, beliau ditangkap, dijual, ditangkap-jual. Beliau belajar kepada ulama Yahudi, pendeta Yahudi. Le belajar kerana mati gure. Umanya mati gure ham rumpok Nabi. Wahai guruku, sepertinya kamu ini sudah mau mati. Kalau kamu mati, kemana saya harus mencari Nabi akhir zaman? Maka dikatakan oleh guru, di sana ada kawan saya, dia paling alim sekarang di dunia ini. Ngerti Taurat, Injil, ngerti semua. Dan dia paling jujur. Kalau saya mati, belajarlah pada dia supaya kamu jumpa Nabi akhir zaman. Maka Salman berangkat, belajar lagi. Dijelaskan semua ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dijelaskan semua ciri-ciri Nabi akhir zaman. Maka gure karamati lom, umanya karamati gure. Tengku nyoron mati holonja. Di ini Nabi akhir zaman memang sudah dekat sekali. Kamu pergi ke Madinah, di sana ada teman saya, dia paling alim, paling jujur. Ketika jumpa dan dia lihat, inilah di antara pendeta paling jujur, paling rahmah, inilah. Maka ketika Salman sedang manjat kurma, di Madinah terdengar Rasul akhir zaman telah tiba. Gedron dari bak kurma. Hai, dalam lu. Ihoi, dipanggil oleh tuannya, belum selesai, ngapain turun? Tidak, saya mau jumpa Rasul akhir zaman. Maka dikasih kurma, cok kurmanya. Maka Salman langsung menemui Nabi. Roh bak Nabi ke kalan aju.
Satu, merumpok tanda kenabian, toh tanda Nabi. Muka Rasulullah ramah senyum. Maka katanya umat akhir zaman beramah senyum. Katanya kadang-kadang maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ada arisan, kadang-kadang pergi salat berjamaah di masjid, muka lagi berimau. Damong masjid sembahyang sunat, anak pegah haba, muka seram gede. Tanya Nabi cukup mulia, Nabi cukup ramah, senyumlah, smell kan ya. Jadi damong masjid senyum, salam kiri kanan, kan indah dah. Nyolah masjid lagi berimau. Seram, dah kalau pak kecil berimau, dah kalau pak kecil berimau, anak pegah haba. Panena menan. Kan beramah, senyum. Ibu-ibu menanci, kadang-kadang ibu-ibu dalam wirid-wirid Yasin hana pegah-pegah haba. Muka kru dendang, lihat sakit igo ibunya lepa. Mungkin ibu tu lagi sakit gigi. Satu, kedua, Salman berikan kurma tadi untuk Nabi. Apa ini Salman? Sedekah ya Rasulullah. Nabi panggil sahabat, makan. Dua, gedebel ye. Apa? Nabi akhir zaman tidak makan sedekah. Jadi gile katanya, kita ini ibu bapak kalau kasih amplop untuk ustaz janganlah dibilang sedekah. Masaknya ustaz sedekah? Kenapa? Sedekah itu untuk orang yang berhajat. Tapi untuk orang mulia yang tanya cintai ke urengci katanya, ke kurai katanya, bek sedekah, hadiah. Karena hadiah ini untuk orang yang dimuliakan, orang-orang yang dirahmatkan. Tahadu tahabu kata Rasulullah. Berhadiah-hadiahlah kalian akan berkasih sayang. Ibu merumpok jelbab sabah hijau lengon, hadiah juga cukup senang ibu. Ibu masukkan dalam lemari hadiah lain dengan jelbab yang ibu beri sendiri. Karena hadiah menyimpan rasa kasih sayang. Maka berhadiah-hadiahlah.